Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wisnu Ambar Pamungkas. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait matematika faraid dari mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai. Nah, apa itu faraid? Ilmu faraid disebut juga ilmu waris Islam dan ini ilmunya membahas tentang ketentuan pembagian harta warisan, lalu juga membahas tentang siapa saja ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan, lalu besaran bagian masing-masing ahli waris. Seperti itu. Dan, eh, ilmu faraid ini punya dasar ilmu di hadis riwayat Ahmad yang berbunyi pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedangkan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja dua orang berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan seseorang yang memberitahukannya kepada keduanya. Nah, jadi ahli waris itu dibagi menjadi dua. Ada Zawil Furudo dan Ashabah. Kita ke Zawil Furudul dulu. Nah, Zawil Furudul itu singkatnya adalah mereka adalah ahli waris yang bagian warisannya tuh udah ditentuin angka pastinya dalam Al-Quran. Jadi, Zabil Furudul itu bagian-bagian untuk mendapatkan warisannya itu udah ditentukan dalam Al-Quran. Jadi, bagian-bagiannya tuh bisa setengah, sepertiga, 1/6, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, yang termasuk Zawil Furudul itu antara lain istri, apabila suaminya itu meninggal, ibu, suami, anak perempuan tunggal, ayah, dan ayah. Nah, istri itu untuk yang pertama, istri itu mendapatkan seperempat jika pewaris tidak punya anak. Nah, contohnya misal suaminya meninggal dan tidak punya anak, maka istrinya itu mendapatkan bagian seperempat. Nah, istri itu mendapatkan 1/8 kalau pewarisnya itu mempunyai anak. Contohnya, suaminya itu meninggal dan dia itu mempunyai anak, maka istrinya itu hanya mendapatkan bagiannya 1/8. Kemudian suami itu mendapatkan setengah jika istrinya tidak mempunyai anak. Namun suami itu mendapatkan seperempat bagian jika istrinya itu mempunyai anak. Nah ini ada anak perempuan tunggal. Nah anak perempuan tunggal ini mendapatkan setengah bagian jika hanya satu anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Maka dia itu mendapatkan setengah bagian. Kalau ada anak laki-laki, anak perempuan itu nggak mendapatkan setengah. Namun, anak laki-laki, dia itu bukan zawil furud lagi, tapi dia berubah menjadi asyabah karena ini mengambil sisa anak perempuan, sisa bagian anak perempuan. Kemudian ibu itu mendapatkan sepertiga jika pewarisnya itu tidak mempunyai anak dan pewaris tidak mempunyai banyak saudara, maksimal satu saudara saja. Lalu ibu tuh mendapatkan 1/6 kalau pewaris itu mempunyai anak atau pewaris itu punya saudara dua atau lebih gitu. Kemudian ayah itu mendapatkan bagiannya 1/6 apabila pewaris memiliki anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, dari kondisi ini tuh ayah itu hanya menerima bagian pasti tersebut dan tidak berperan sebagai asyabah seperti itu. Contoh, pewaris itu meninggal dan meninggalkan ayah serta anak laki-laki. Pada kasus ini, ayah itu memperoleh bagian 1/6 sebagai zawil furud. Nah, kemudian ini asyabah. Tadi kan eh, dibagi menjadi dua, zawil furudil dan asyabah. Nah, asyabah ini bahasa gampangnya mereka itu nggak punya bagian pasti, tapi
mereka itu dapat sisa harta setelah Zawil Fudul menerima bagian tetap gitu. Karena mereka itu nggak punya bagian pasti. Istilahnya dia tuh mengambil sisanya gitu. Nah, yang termasuk asabah itu, yang termasuk asabah itu ada anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan ayah juga. Nah, ini istilah-istilah yang ada di ilmu faraid. Yang pertama ada inkisar shinfin wahid. Itu artinya penyebut itu akan pecah karena jumlah penerima satu kelompok itu tidak mencocok gitu, tidak mencocoki. Nah, ini terjadi ketika bagian yang ditentukan, misalkan sepertiga, dua per tiga, itu tidak bisa dibagi rata kepada ahli waris dalam kelompok yang sama. Contohnya nih ya, seperti ada dua anak perempuan. Nah, bagian mereka itu masing-masing dua per tiga kan. Seperti itu. Tapi angka dua per tiga itu tidak bisa langsung dibagi ke dua orang. Maka eh, ada kam atau angka penyebut masalahnya itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Angka penyebutnya aja tapi ya. Istilahnya KPK. Tuh. Nah, ini studi kasus di Inkisar Shinfin. Nah, ini ada seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar 456 juta. Ahli warisnya terdiri dari ayah, ibu, istri, 5 anak laki-laki, serta 9 anak perempuan. Ini untuk perhitungannya, perhitungan manualnya, kita hitung dulu bagian furut. Ayah seperenam, ibu seperenam, istrinya seperdelapan. Nah, kita cari dulu aslul masalahnya dengan kita melihat KPK dari penyebutnya, itu 6 dan 8. Jadi 24 kan. Nah, kita konversi ke dalam saham. Konversi ke dalam saham, ayah itu mendapatkan 6 karena seperenam dari 24 seperti itu. Ayah mendapatkan 4 karena seperenam dari 24. Ibu mendapatkan 4, istri mendapatkan 3. Nah, sisa untuk anaknya itu kita tinggal kurangi aja 24 dikurangi di total sahamnya dari ayah sampai istri. Jadi total sisa untuk anak itu ada 13 saham. Lalu kita hitung unit untuk anak. Untuk laki-laki Untuk laki-laki ini 5 dikali 2 jadi 10 unit. Perempuan itu 9 kali satu jadi 9 unit. Total unitnya ada 19. Nah, ini termasuk tasyih. Tasyihnya 24 tinggal tinggal dikali asul masalah dikali total unitnya. Jadi tersedia 456 saham. Lalu dikonversi, rekalkulasi lagi. Ini ayah seperenam, seperenam dari 456 itu ada 76 saham. Ibu itu ada 76 saham. Istrinya 57 saham. Total sisa anak ada 247 saham. Jadi nilai per unit anak itu adalah 13 unit. Jadi anak laki-laki mendapatkan 26 saham per orang dan juga anak perempuan mendapatkan 13 saham per orang. Nah, di sini di sini ada perhitungan softwarenya. Di sini udah terlihat bahwa yang menjadi ahli waris itu ada istri, satu ibu dan satu bapak, serta 9 perempuan, 9 anak perempuan dan 5 anak laki-laki. Nah, di sini bisa terlihat bapak itu mendapatkan bagian seperenam dan saham nolnya 4 karena ini berdasarkan KPK dari 6 dan 8 yaitu 24. Nah, lalu Bapak itu mendapatkan saham sebesar 76 dan mendapatkan warisan per orang itu 76 juta. Lalu Ibu itu mendapatkan warisan sebesar 76 juta juga. Dan anak laki-laki ini mendapatkan warisan itu mempunyai saham 6,84 karena jumlah orangnya 5 orang dan saham per orangnya itu 26 saham. Lalu Warisan per warisannya totalnya itu 130 juta.
lalu karena ini ada 5 orang, jadi dibagi 5 aja, jadinya 26 juta per orang. Lalu anak perempuan ini jumlahnya ada 9 orang, ini termasuk sisa ya. Lalu saham nolnya sebesar 6,15. Saham yang dimiliki itu 117, saham per orangnya itu yang didapatkan 13. Warisan yang didapat sama semua anak perempuan itu 117 juta. Karena ini ada 9 anak perempuan dibagi 9 menjadi 13 juta. Seperti itu. Nah, ini istri. Istri itu mempunyai bagian seperdelapan dan saham nolnya itu 3. Dan dia punya saham 57. Maka karena dia sendiri saham per orang yang 57 juga. Maka dia mendapatkan warisan sebesar 57 juta. Itu. Nah, ini ada rot. Yang kedua ada rot. Itu artinya pengembalian sisa harta kepada ahli waris. Nah, ini dipakai kalau udah dibagi ke zawil furud gitu. Lalu kalau masih ada sisa harta dan gak ada ashabah yang berhak mengambil sisa harta tersebut, maka sisa tersebut dikembalikan ke zawil furud lagi kecuali suami atau istri. Nah, mereka itu tidak dapat rat. Contoh, kayak ahli waris cuma ibu dan anak perempuan. Seperti itu. Nah, studi kasusnya, seorang wanita itu meninggal dengan harta 32 juta. Dan ahli warisnya yang berhak itu ada ibu dan satu anak perempuan karena suaminya sudah tidak ada. Jadi perhitungannya, ibu mendapatkan bagian seperenam, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian setengah. Nah, ini KPK dari 6 dan 2 itu adalah 6. Sum awal ibu itu adalah 1. Sedangkan anak perempuan dari 3 ini, ya bagian dari seperenam dan seperdua ya, gitu. Maksudnya bagian dari 6, gitu. Totalnya tuh ada 4. Karena ibu dan anak perempuan itu 4 totalnya. Sisa 2 karena asal masalahnya ada 6 gitu. Jadi nggak ada asabah. Maka ini termasuk rot ke ibu dan anak sesuai proporsi 1:3 karena sisanya ya karena anak perempuannya itu oh ya karena ini perbandingan antara ibu dan anak itu 1:3 seperti itu. Maka skala akhir saham itu 24 saham. Sedangkan hasil akhir ibu itu terdapat 6 saham dan anak perempuan itu 18 saham. Jadi nominalnya itu adalah 1.330.000 per saham. Nah, di sini ada perhitungan softwarenya. Di sini di sini yang berhak menjadi ahli waris ada ibu dan satu anak perempuan. Nah, di sini semua ahli waris itu mendapatkan 4 saham. Totalnya semua waris itu mendapatkan 4 saham. Nah, warisannya itu ada 32 juta. Nah, yang pertama ibu itu mendapatkan bagian seperenam dan dia mendapatkan satu saham. Jadi saham per orangnya satu aja. Jadi warisan yang didapatkan ibu itu 8 juta. Dan ini ada anak perempuan, dia mempunyai bagian setengah dan dia mendapatkan saham sebesar 3 dan saham per orangnya pastinya 3. Dan dia mendapatkan warisan 24 juta. Oke, yang selanjutnya itu ada aul. Artinya pembagian yang mengecil karena jumlah bagiannya itu lebih dari 1. Nah, ini terjadi kalau jumlah furud furud ahli waris melebihi 1. Maka bagian mereka dikecilkan secara proporsional. Contohnya kayak ada ahli waris yang berhak itu ada istri, itu kan 1/8. Terus ada 2 anak perempuan, itu sebesar 2/3. Jadi perhitungannya 1/8 ditambah 2/3, itu menghasilkan 19/24, itu lebih dari 1. Iya. Maka dilakukan aul menjadi penyebut 27 dan lain-lain seperti itu. Nah, ini contohnya seorang wanita meninggal dengan harta 13 juta. Ahli warisnya ada suami, ibu, dan 2 anak perempuan.
Nah, kita cari furutnya dulu. Suaminya sebesar 1/4, ibunya 1/6, dan dua anak perempuannya itu sebesar 2/3. Kita cari KPK dari empat penyebutnya itu ada 12. Saham awalnya berarti sekitar segini dan totalnya itu 13. Jadi skala akhirnya ada 13 saham. Ah, hasilnya suaminya itu mendapatkan 3, ibunya mendapatkan 2, dan dua anak perempuannya mendapatkan 4 per anak. Itu sahamnya. Jadi, itu. Nah, di sini ada softwarenya. Ahli waris yang berhak itu ada suami, ibu, dan dua orang anak perempuan. Di sini kita bisa lihat ibunya mendapatkan bagian 1/6 dengan saham per orangnya 2. Maka dia mendapatkan warisan 2 juta. Itu. Lalu ada anak perempuan, karena dia jumlahnya 2, dia mendapatkan bagian 2/3. Maka dia mendapatkan saham 8, sebesar 8. Jadi saham per orangnya dibagi 2, jadi 4. Lalu warisannya per per orang itu ada 4 juta, kalau di dua-duanya digabungin jadi 8 juta. Jadi itu. Terus ini ada suami, suaminya itu mendapatkan bagian 1/4 dan dia mendapatkan jumlah saham sebesar 3. Dan warisan per orangnya 3 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya ada Sinn Féin. Itu artinya dua jenis ahli waris dalam satu kelompok. Itu dipakai kalau ada dua kelompok yang dia tuh punya hak bagian dalam satu kasus yang sama. Contohnya ada anak perempuan dan anak laki-laki, sama kan? Terus ada saudara perempuan dan saudara laki-laki. Gitu. Mereka itu termasuk kategori asyaba bil ghairi karena laki-laki melipat gandakan bagian perempuan. Nah, ini studi kasusnya seorang laki-laki meninggal dengan harta 816 juta dan ahli warisnya mencakup ini semua. Ini perhitungannya kita cari dulu furud deal dan didapatkan asyul masalah sebesar 24. Dan unit anaknya ini mendapatkan 10 untuk laki-laki dan 7 untuk perempuan. Dan ini totalnya menjadi 17 kan. Nah, ini menghasilkan tashi sebesar 816 saham. Nah, hasil akhirnya sebesar segini ya. Jadi nominal per sahamnya 1 juta. Nah, ini Shinfain softwarenya kita bisa lihat di sini Bapak itu mendapatkan bagian 1/6 dan mendapatkan saham 0 sebesar 4, saham ya sebesar 4 saham. Saham totalnya itu mendapatkan 136, saham per orangnya ya 136 saham. Dan warisan per orangnya itu 136 juta. Dan ibu itu mendapatkan bagian sama seperti Bapak 1/6 dan saham saham yang didapat itu saham 0 yang dia dapat 4, saham yang per orang dia dapat itu 136 saham dan dia mendapatkan sama seperti Bapak 136 juta. Lalu ada anak laki-laki, dia jumlah orangnya ada 5. Jadi ini termasuk sisa ya, dia mengambil sisa gitu. Saham nolnya dia dapat 7,64 saham, saham totalnya dia dapat 260, maka karena dibagi 5, dia mendapat saham per orangnya 52 saham. Jadi warisan per orangnya itu dapat 52 juta. Dan ini ada anak perempuan, jumlahnya ada 7 orang, dia mendapatkan saham 0 sebesar 5,35. Lalu saham totalnya dia mendapatkan 182 saham dan karena dibagi menjadi 7 jadi per orang dapat 26 saham dan warisan per orangnya dapat 26 juta. Lalu yang terakhir ada istri. Istri itu mendapatkan bagian 1/8, saham nolnya sebesar 3 dan saham totalnya dia dapat 102 saham. Lalu saham per orang karena dia istrinya 2 dibagi jadi 2 saham per orangnya jadi 51. Jadi warisan istri per orang itu ada 51 juta. Ini ada Gorowain dan Umar Retain. Nah, ini terjadi kalau dua kasus waris khusus yang diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ini kejadian kalau
ahli waris itu hanya yang pertama nih, ini selalu ada dua kasus, ada suami, ahli warisnya itu terdiri dari suami, ibu, dan ayah. Kasus duanya itu terdiri dari istri, ibu, dan ayah. Nah, ini hanya terjadi ya, jadi hanya dua kasus ini yang termasuk horowain atau umariyatain. Begitu. Nah, di sini kita mengambil studi kasus di kasus A. Terdapat ayah, ibu, istri. Nah, pewarisnya itu laki-laki. Harta yang diwariskan itu 4 juta. Lalu tadi kan ahli waris ayah, ibu, serta istri. Nah, tadi istri mendapatkan satu per empat, satu per empat, maka sisa tiga. Ibu itu mendapatkan sepertiga dari sisa satu tadi. Dan sedangkan ayah itu dapatkan dua. Jadi skalanya itu mencakup empat saham. Jadi nominalnya seperti berikut. Nah, di sini kita bisa lihat ahli waris yang berhak itu ada istri, ibu, dan bapak. Itu masing-masing istri mendapatkan seperempat bagian, ibu seperempat bagian, dan bapak itu setengah bagian. Itu. Nah, kita bisa lihat bapak itu mendapatkan 2/4 atau setengah bagian, dan dia mendapatkan saham dua. Maka saham per orangnya itu ya dua. Lalu warisan per orangnya ya 2 juta. Dan ibu itu mendapatkan bagian saham itu seperempat, dan saham per orangnya itu satu. Dan dia mendapatkan warisan per orang 1 juta. Seperti itu. Dan ini ada istri itu jumlah eh, bagiannya itu mendapatkan seperempat bagian, dan dia memiliki satu saham, dan warisan per orangnya itu sebesar 1 juta. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang tadi saya sampaikan sangat bisa mendapatkan wawasan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.